Assalamualaikum, kembali lagi di channel Kopi Kiai. Saat ini propaganda kelompok-kelompok Islam ekstrim dan radikal semakin berkembang dan mempengaruhi akidah umat Islam yang sudah mapan. Oleh karenanya, kali ini kita akan mengungkap tuntas dampak negatif ajaran dan fatwa-fatwa kelompok Salafi Wahabi yang sangat membahayakan keselamatan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah dan keutuhan ukhuwah Islamiyah. Dampak negatif yang membahayakan dari ajaran atau paham akidah Salafi Wahabi yang pertama adalah mereka senantiasa menanamkan kebencian dan memecah belah ikatan ukhuwah Islamiyah. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, tokoh panutan Wahabi, berkata, seorang ahli bid'ah wajib untuk diwaspadai dan wajib dijauhi meskipun dia memiliki sedikit sisi kebenaran. Syekh Mahmud bin Salih Al-Utsaimin juga berkata, al-hajron, yang artinya meninggalkan. Perkataan ini dimaksudkan untuk menghajar atau meninggalkan ahli bid'ah dengan artian menjauhi mereka, tidak mencintai mereka, tidak berloyal kepada mereka, tidak mengucapkan salam, bahkan tidak mengunjungi atau menengok mereka, dan perbuatan yang lainnya. Menghajar atau menjauhi kelompok yang oleh mereka dianggap ahli bid'ah adalah wajib. Termasuk juga kategori menghajar kelompok yang dianggap ahli bid'ah adalah dengan cara tidak membaca buku-bukunya karena khawatir terkena fitnahnya, atau tidak mempromosikannya kepada halayak umum, karena bagi Salafi Wahabi menjauhkan diri dari tempat-tempat kesesatan hukumnya adalah wajib. Subhanallah, betapa jahatnya doktrin Salafi Wahabi ini. Tidak cukup dengan hanya membuat orang menjadi sombong karena menganggap dirinya benar dan yang lain semuanya salah, bahkan juga menutup setiap peluang orang itu untuk menyadari kesombongannya. Adakah yang lebih buruk dari keadaan seorang yang merasa benar dalam melakukan kesombongan dan merasa beramal soleh dalam melakukan dosa? Adapun perbuatan membahayakan dari ajaran Salafi Wahabi yang kedua adalah mereka seringkali mengelabui umat Islam dengan pengakuan sebagai pengikut ulama salaf. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kelompok Salafi dan Wahabi ini mengaku sebagai pengikut ulama salaf. Dengan modal pengakuan itu, ditambah lagi dengan banyak menyebut rujukan kitab-kitab atau perkataan para ulama salaf, mereka berhasil meyakinkan banyak kalangan awam bahwa mereka benar-benar salafi dan ajaran Islam yang mereka sampaikan adalah ajaran yang murni, yang tidak terkontaminasi oleh bid'ah. Namun semua itu hanyalah sebatas pengakuan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Mereka sejatinya tidak benar-benar mengikuti para ulama salaf, bahkan mereka sungguh tidak sejalan dengan para ulama salaf. Mengapa demikian? Jawabannya adalah karena mereka kaum Salafi Wahabi tidak menjadikan seluruh ajaran ulama salaf sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan beragama, tetapi mereka sebenarnya hanya memilih-milih pendapat para ulama salaf yang sejalan dengan paham Salafi Wahabi. Kemasan seperti ini berhasil menipu banyak orang, padahal fatwa-fatwa atau sikap beragama mereka banyak yang bertentangan dengan para ulama salaf. Contoh yang sering kali diperdebatkan misalkan, kelompok Salafi Wahabi menganggap bahwa membaca Al-Quran di kuburan adalah bid'ah dan haram hukumnya, sementara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menyatakan boleh dan bermanfaat bagi si mayit. Bahkan ironisnya, Ibnul Qayyim yang merupakan rujukan utama kaum Salafi Wahabi menyatakan bahwa
sejumlah ulama salaf telah berwasiat untuk dibacakan Al-Quran di kuburan mereka. Sedangkan dampak negatif yang juga tidak kalah membahayakan dari ajaran faham akidah Salafi Wahabi adalah mereka menyempitkan cara pandang dalam beragama. Orang yang terkena pengaruh fatwa-fatwa kaum Salafi Wahabi ini biasanya jadi berpikiran sempit dalam memandang kehidupan beragama, yaitu hanya antara sunnah dan bid'ah. Itu pun menurut definisi mereka sendiri, padahal banyak urusan lain di dalam kehidupan beragama yang juga butuh perhatian besar. Akibatnya, orang tersebut tidak bisa leluasa melihat kemaslahatan atau kebaikan suatu tradisi atau amalan yang di dalamnya diselipkan nilai-nilai agama atau unsur-unsur yang berbau agama. Mereka beralibi hal itu tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW, padahal menurut para ulama tidak dikerjakannya suatu amalan bukan berarti menunjukkan bahwa amalan itu dilarang. Cara pandang yang sempit seperti ini kemudian melahirkan suatu akibat kausalitas pada diri orang tersebut, yaitu fokus melaksanakan ibadah dengan format yang menurutnya persis seperti disebutkan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Keadaan ini membuat orang itu merasa bangga dengan amal ibadahnya sendiri, sebab ia merasa amal ibadahnya bernilai karena sesuai sunnah, sedangkan amal ibadah orang lain yang mereka anggap tidak sesuai dengan sunnah sehingga menjadi sia-sia dan tidak berpahala. Di antara akibat kausalitas cara pandang ini, mereka selalu waspada yang berlebihan dari perkara-perkara yang mereka anggap sebagai bid'ah. Kewaspadaannya terhadap perkara yang ia anggap bid'ah dengan pengertian yang tidak jelas akan menumbuhkan ketakutan akan terjerumus kepada perbuatan bid'ah yang pada puncaknya berubah menjadi sikap paranoid terhadap setiap perkara-perkara baru yang berbau agama. Saking paranoidnya, mereka setiap menjumpai perkara baru yang berbau agama dalam bentuk apapun akan mengajukan pertanyaan, adakah dalilnya? Sahihkah dalilnya? Apakah Rasulullah SAW atau para sahabatnya melakukannya? Dari kebiasaan cara pandang ini, mereka selalu membagi urusan agama cuma antara sunnah dan bid'ah, maka terlontarlah ungkapan-ungkapan yang penuh kesombongan sehingga perbuatan yang mereka tidak sukai dari orang lain dianggap salah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah.